hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Kalau ingat hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Terus saya akan diceritakan. Kemudian itu nggak beberapa keterangan dari beliau. Kemarin mungkin boleh beri pertanyaan, tapi harus menjawab. Kenapa cucu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Ini kita mulai. Kenapa saya bina Rasulullah? Ini sombong saya pada sombong dia orang ini. Cucu nak kawan, kenapa sejelas lagi belum kutu kenyain sombong pun kutu kenyain. Cucu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pula. Dan ambil deki tanya kita akan ditanya untuk jawab mereka. Ini perlu diingat di satu namanya. Kenapa saya cerita lagi pula? Ini ketika ini tanya ki, insya Allah bisa menjawab. Kami, ayo, mana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum pelajaran ini dimulai, mari kita berdoa dulu membacakan suratul Fatihah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baik, pelajaran ini dimulai. Saya mau cek kehadiran kalian semua. Yang pertama, absen. Adil, Dharma, tidak hadir. Rifki, hadir. Alvan, hadir. Chandra, Rama, tidak masuk. Dharma Ali, tidak masuk. Agung Setiawo, hadir. Titi Darwati, hadir. Ilman Nafi'ah, hadir. Aida, hadir. Hari kita pembelajaran kali ini yaitu mengenai hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Pelajaran ini adalah pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. SKI itu singkatan. Kalau diperpanjang, Sejarah Kebudayaan Islam. Apa materi kali ini? Ialah upaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membina masyarakat Madinah. Selakonin yang dikerjakan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah adalah membina masyarakat Madinah. Yang pertama adalah Madinah merupakan tujuan hijrah Nabi Muhammad. Kenapa kok Madinah dijadikan tujuan hijrah? Kenapa Rasulullah kok pindah dari Mekah ke Madinah? Karena di Mekah sudah tidak memungkinkan lagi untuk menyebarkan agama Islam. Di Mekah sudah banyak hambatan, banyak rintangan, banyak intimidasi yang dilakukan oleh penduduk Mekah untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad untuk mendakwahkan agama Islam. Sehingga Rasulullah memilih kota Madinah untuk tujuan dakwah.
Apa tujuan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Untuk mencari perlindungan, mencari kedamaian, untuk menyebarkan agama Islam, mengajak kepada agama Islam di Madinah Rasulullah dengan leluasa. Yaitu tujuan hijrah Nabi Muhammad adalah kota Madinah. Tujuan Nabi Muhammad. Terus Madinah merupakan tujuan hijrah Nabi Muhammad. Pernahkah kalian mendengar nama Madinah? Pernah? Di manakah kota Madinah itu? Ada di Saudi Arabia. Madinah adalah tujuan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah hijrah, Rasulullah itu membangun masyarakat Madinah, yaitu menjadi masyarakat yang taat ibadah. Kalau sebelumnya masyarakat Madinah itu tidak menaati kepada Allah, yaitu menyembah berhala, menyembah kayu, menyembah api, menyembah pohon, dan lain sebagainya. Setelah Rasulullah diutus dan mengajak kepada agama Islam, maka penduduk Madinah menjadi orang taat, masyarakat yang taat beribadah. Pertama. Yang kedua, cinta ilmu. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, masyarakat Madinah itu banyak menggali ilmu dari Rasulullah, dari bidang syariat Islam, dari bidang perekonomian, perdagangan, pertahanan. Ibadah kepada Allah itu diajarkan oleh Rasulullah di Madinah. Di bidang ilmu juga penuh persaudaraan dan kasih sayang antara kaum muhajirin. Kaum yang pindah dari Mekah itu dinamakan kaum muhajirin. Muhajirin itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesia pindah. Orang yang pindah dari Mekah ke Madinah itu dinamakan muhajirin. Ansor, penduduk Madinah itu dinamakan kaum Ansor. Ansor itu orang yang menolong orang yang hijrah dari Mekah. Apa yang ditolong oleh penduduk Madinah? Yang ditolong oleh penduduk Madinah sehingga orang yang pindah dari Mekah tidak mempunyai tempat tinggal, tidak mempunyai lahan untuk bertani, tidak mempunyai modal untuk berdagang, sehingga oleh penduduk Madinah, orang yang hijrah, orang Mekah itu diberi tempat, diberi lahan, diberi modal oleh penduduk Madinah, sehingga penduduk Mekah dan Madinah menjalin hubungan persaudaraan yang dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Rasulullah membina masyarakat Madinah berbagai bidang, baik bidang agama, ekonomi, sosial, pertahanan. Tentu kalian jika melihat kehidupan masyarakat banyak sekali hal-hal yang harus dibenahi. Di antaranya Rasulullah membangun bidang agama. Yang diajarkan oleh Rasulullah penduduk Madinah itu di bidang agama. Taat ibadah kepada Allah. Pertama, Rasulullah membangun masjid. Masjid apa yang ada di kota Madinah? Masjid Nabawi, bukan Nawawi. Nabawi. Masjid yang dibangun di kota Madinah adalah Masjid Nabawi. Masjid itu tempat pusat untuk beribadah. Cuman bukan hanya untuk beribadah, untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, musyawarah tentang pertahanan, musyawarah tentang perekonomian dilaksanakan di masjid pertama oleh Rasulullah oleh Nabi Muhammad. Bukan hanya tempat untuk beribadah, untuk menqalaqah ilmiah dilaksanakan di masjid oleh Rasulullah, yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di bidang agama, masalah sholat berjamaah dilaksanakan di masjid. Sholat berjamaah pahalanya itu berapa? Pahalanya sholat berjamaah ada 27 derajat kalau sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri dapat 1 kalau khusyuk, kalau tidak khusyuk 0. Tapi tidak sudah
memenuhi kewajiban sholat tapi tidak mendapat pahala. Kalau sholat berjamaah itu mendapat 27. Yang di bidang agama itu yang dibangun oleh Rasulullah. Banyak sahabat yang menuntut ilmu dari Rasulullah, di antaranya ada sahabat yang tidak mempunyai tempat tinggal, itu tinggal di serambi masjid. Itu yang dinamakan Ahlus Sufah. Ahlus Sufah ini santri-santri Rasulullah yang tidak mempunyai tempat tinggal di Madinah, sehingga tempat tinggalnya di serambi masjid, tidur pun di serambi masjid. Itu Ahlus Sufah ini pendatang atau muhajirin yang tidak mempunyai tempat tinggal, sehingga tidurnya pun di area masjid itu tersebut. Area masjid itu namanya Ahlus Sufah, penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal, tidak mempunyai rumah, itu tinggal di serambi masjid. Itu namanya Ahlus Sufah. Paham? Ahlus Sufah. Dalam memahami agama juga sahabat menjadi penghafal hadis seperti Abu Hurairah. Para sahabat pun tidak segan bertanya kepada Rasulullah dari hal apapun yang menjadi kendala dalam kehidupan, langsung bertanya kepada Rasulullah di masa Rasulullah. Ibadah apapun saja langsung bertanya kepada Rasulullah. Yang pertama membangun masalah ibadah. Yang kedua, Rasulullah membina di bidang pertahanan. Di bidang pertahanan. Kenapa kok pertahanan dibangun terlebih dahulu? Pertahanan karena agama Islam ini agama baru. Agama Islam adalah agama baru. Kalau baru ini pasti banyak yang akan menghalangi, banyak yang akan menjadi rintangan. Maka Rasulullah yang dibangun pertama adalah pertahanan. Bagaimana menghadapi orang seperti ini, menghadapi musuh. Kalau diserang musuh, bagaimana caranya? Itu yang diajarkan oleh Rasulullah di bidang pertahanan. Pengembangan Islam di Madinah sangat pesat. Berbagai aspek kehidupan masyarakat Madinah, baik bidang agama, sosial maupun ekonomi, berhasil membawa masyarakat Madinah sejahtera lahir dan batin, sehingga musuh-musuh yang akan menghalangi dakwah Nabi Muhammad untuk menjalankan agama Islam itu berhasil dibatahkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka Rasulullah menggembleng pertama adalah pertahanan, menghadapi musuh begini, strategi berperang ini begini. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, setelah Rasulullah membina atau mengajarkan tentang pertahanan untuk menghadapi kaum yang akan merintangi dakwah Islam, Rasulullah membangun bidang perekonomian. Setelah pertahanan itu, di bidang pertahanan telah diajarkan, maka Rasulullah mengajarkan tentang perekonomian, tentang bekal hidup sehari-hari. Maka Rasulullah mengajarkan kepada sahabat Ansor, karena sahabat Ansor ini yang mempunyai tempat tinggal, mempunyai lahan, mempunyai modal untuk berdagang, maka Rasulullah dibina masyarakat Madinah itu untuk berbagi kepada penduduk Muhajirin atau orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah tersebut. Di bidang apa saja yang dibagikan kepada penduduk Mekah yang mempunyai lahan, ini disuruh diminta digarap oleh penduduk yang hijrah, maka lahan tersebut digarap. Setelah panen itu dibagi hasil. Orang-orang yang Mekah yang menggarap, orang Madinah yang punya lahan, sehingga hasil panennya dibagi rata. Setelah dipotong ini, dipotong itu, dibagi rata, maka semuanya mendapat penghasilan. Ada yang punya keahlian di bidang ilmu ada yang pintar, dibagi kepada penduduk yang lain, masyarakat yang lain yang belum memahami. Di bidang perdagangan, bidang perdagangan diberikan kepada teman-teman yang belum mampu berdagang. Diberi modal, yang mempunyai modal untuk berdagang,
maka yang lain diberi modal, diberi pinjaman modal untuk berdagang. Selanjutnya di bidang pertanian begitu juga dalam bercocok tanam yang mempunyai lahan digarap oleh yang tidak mempunyai lahan, seperti yang tadi. Adil mempunyai sawah, disuruh garap ke Agung, digarap oleh Agung, hasil paninya dibagi rata, sehingga Agung dan Adik ini sama mempunyai penghasil. Berdagang begitu juga. Rifki mempunyai modal, Alfan tidak mempunyai modal, maka Alfan diberi pinjaman modal oleh Rifki, sehingga penghasilan tersebut dibagi dua dengan Rifki. Mempunyai hasil 2.000, maka 1.000 punya Rifki, 1.000 punya Alfan, maka sudah mempunyai penghasilan sama-sama dibagi rata di bidang perekonomian. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip yang diajarkan adalah melalui pengerjaan lahan seperti tadi itu. Yang ketiga, Rasulullah setelah membina tentang perekonomian, yaitu tentang pertahanan untuk menangkal serangan musuh yang akan mengancam orang Islam. Sejumlah ancaman kafir Quraisy benar-benar dilancarkan oleh kepada kaum muslimin di Madinah, sehingga terjadilah peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Peristiwa perang yang terjadi di antaranya adalah, pertama adalah perang Badar. Setelah tadi dibangun masalah ibadah, masalah pertahanan menghadapi musuh, sudah diajarkan oleh Rasulullah. Perekonomian untuk menjadi bekal peperangan itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Sudah mempunyai penghasilan yang cukup, maka pertama yaitu adalah perang Badar. Apa itu perang Badar? Perang Badar ini terjadi di dekat sumur milik Badar. Itu namanya perang Badar. Nah, kok dinamakan perang Badar? Perang itu terjadi di sebuah tempat, di mana tempat itu ada sumur. Sumur itu namanya Badar. Tentara Islam di perang Badar itu berjumlah 300 berapa? Yang telah diajarkan dulu 314 orang. Sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah 1.000 pasukan. Mana banyak orang Islam dan orang kafir? Jumlahnya lebih banyak orang kafir. Peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Abu Jahal ikut tewas di dalam perang ini. Mendengar kekalahan kafir Quraisy, Abu Lahab sakit dan meninggal. Allah menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang besar atas pertolongan Allah. Kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Golongan yang sedikit bisa memenangkan golongan yang besar atas pertolongan Allah. Apa? Berupa pertolongan Allah kepada kaum muslimin, Allah menurunkan malaikat yang berupa manusia. Allah menurunkan malaikat disuruh oleh Allah membantu kaum muslimin, sehingga kafir Quraisy kewalahan menghadapi malaikat itu tidak bisa tertandingi, tidak bisa dikalahkan oleh manusia siapapun. Itu adalah bala tentara Allah. Malaikat adalah bala tentara Allah yang dibantukan oleh kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin memenangkan peperangan dalam perang Badar, meskipun jumlahnya sedikit bisa menang atas pertolongan Allah. Peperangan yang kedua adalah perang Uhud. Setelah perang Badar terjadi selesai, dimenangkan oleh kaum muslimin, maka selang beberapa bulan kemudian, ini ada rencana kaum kafir Quraisy untuk
balas dendam atas kekalahan di perang Badar. Karena kaum kafir Quraisy kalah di perang Badar, maka kaum kafir Quraisy menyusun bala tentara sebanyak mungkin untuk membalas kekalahan di perang Badar. Di perang Uhud ini, apa itu perang Uhud? Perang Uhud ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah, setelah 3 tahun Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, 3 tahun, maka ini terjadilah perang Badar. 3 tahun hijrah Nabi Muhammad, yaitu bertepatan tanggal 625 Masehi. Berapa tahun sekarang ini sudah? Berapa tahun? Tahun 2000 sudah. Sekarang 2022. Ini 625 belasan tahun ini sudah terjadi. Perang ini terjadi di Bukit Uhud. Ini ada di Arab, negara Arab itu ada bukit. Kalau di sini gunung Uhud. Tentara Islam berjumlah berapa? 700 orang. Sedangkan kaum kafir berjumlah 3.000 orang. 3.000 orang. Mula-mula orang Islam itu berjumlah 1.000. Sebelumnya orang yang Islam yang mau pergi jihad di perang Uhud ini berjumlah 1.000 orang. Di tengah perjalanan 300 orang ini kembali tidak meneruskan perjalanan. Ini kembali yang dinamakan orang-orang munafik. Yang 300 orang itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pemimpinnya. Ayo sekarang mari jangan teruskan peperangan ini, mari kita kembali. Dan Ubay bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini para dedekor Quraisy ini orang-orang munafik. Orang munafik itu tidak bisa dipercaya. Kalau berbicara itu bohong. Kalau diberi titipan itu tidak disampaikan, diberi amanah tidak disampaikan. Itu tanda-tanda orang munafik. Maka yang 1.000 orang itu kembali 300 tinggal 700 bermusuhan dengan 3.000 orang. Mana besar? Besaran orang kafir 3.000 berlawanan dengan 700 orang. Setelah perang ini dimulai, Rasulullah mengatur strategi untuk menghadapi permusuhan, untuk menghadapi peperangan ini. Maka Rasulullah memilih 50 orang pasukan pemanah untuk ditempatkan di tempat masing-masing di atas gunung Uhud. Ya, ditempatkan di atas gunung Uhud. Rasulullah bersaran kepada pasukan pemanah yang 50 orang tersebut agar tidak turun bukit sebelum mendapat aba-aba dari Rasulullah. Wahai para sahabat pasukan pemanah, kalian jangan turun gunung sebelum mendapat aba-aba dari saya. Itu kata Rasulullah. Setelah perang berkecamuk, orang-orang kafir Quraisy telah banyak yang mati, maka pasukan pemanah yang di atas turun bukit, ingin mencari harta rampasan, barang-barang milik orang kafir. Maka dari itulah pasukan Quraisy mengambil alih pasukan pemanah yang ada di atas, ditempati orang kafir Quraisy. Sedang pasukan pemanah yang turun itu diganti oleh kaum kafir Quraisy, sehingga leluasa kaum kafir Quraisy untuk memanah kaum muslimin. Sehingga di waktu perang itulah Nabi Muhammad sampai terluka. Di waktu itu Nabi Muhammad disebarkan sudah kalah. Muhammad sekarang sudah tewas di peperangan ini, sehingga kaum muslimin agak gentar mendengar Rasulullah telah kalah, telah mati. Diberitakan oleh kaum kafir Quraisy Muhammad sudah meninggal. Terdengar oleh kaum muslimin Muhammad telah terbunuh,
maka kaum muslimin agak gentar. Maka mempunyai kesempatan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk melawan kaum muslimin tersebut. Maka di perang Uhud ini kekalahan dimenangkan oleh kafir Quraisy. Jadi kaum muslimin merayakan kekalahan di perang Uhud, di perang Badar menang, di perang Uhud kalah kaum muslimin. Kalau mendengar apa-apa menurut perintah Rasulullah tidak turun bukit, insyaallah tidak akan kalah. Maka dari itulah setelah itu dalam peperangan perang Uhud terjadilah perang Khandaq. Disebut perang Khandaq karena sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar membuat parit menggali kota Madinah untuk menahan serangan kafir Quraisy. Diberi kalau istilah itu juringan. Sekeliling kota Madinah diberi juringan, selokan, berdendam ya. Seandainya orang jatuh lewat di situ jatuh langsung berzikir ya juringan. Itu dinamakan Khandaq. Khandaq itu parit jurang istilahnya. Sekelilingnya berbeda jurang. Ini sehingga orang kafir karena di atasnya ini diberi arang-arang, diberi rumpun-rumpun, dedaunan, diberi rembuh, yang ini jurang, ini digali, diberi ramalan kita. Sehingga tidak merasa orang yang lewat itu ini jurang. Sehingga orang kafir kan kalau berperang tidak melihat ke bawah, pasti melihat ke sana. Itu terbiasa. Jatuh banyak dan perang Quraisy itu jatuh di parit tersebut, jurang tersebut. Kota Madinah, Rasulullah menerima usulan tersebut, maka dibuatlah parit. Disebut Ahzab karena pasukan kafir Quraisy terdiri dari berbagai suku yang bersatu menyerang Madinah berjumlah 10.000 orang. Mereka dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Pasukan Islam berjumlah 3.000 melawan 10.000. Apapun sebenarnya orang kafir, lebih banyak orang kafir. Jumlah Muslim sedikit, tapi bisa menang atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan Allah. Dari inilah penjelasan yang tadi, mari kita simpulkan dari upaya Nabi Muhammad membangun masyarakat Madinah. Rasulullah berdakwah dimulai di Mekah. Nabi Muhammad menerima wahyu di Hira. Ayat yang turun pertama kali adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka itu ayat yang turun, surat yang turun pertama kan turun di wahyu. Rasulullah menerima wahyu lalu mengajak untuk memeluk agama Islam, lalu mengajak kepada keluarganya. Yang pertama iman adalah setia bekerja, lalu Sayyidina Ali, Abu Bakar mengajak para sahabatnya, diantaranya Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab. Itu yang diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu Rasulullah mengajak para sahabat yang lain. Dari beberapa peristiwa memeluk agama Islam ini, banyak sahabat yang disiksa oleh kafir Quraisy. Maka Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk pindah ke Madinah. Setelah di Madinah, Rasulullah bisa menyebarkan agama Islam dengan baik, disambut dengan gembira oleh penduduk Madinah. Sehingga Islam di Madinah menjadi besar, kekuatan Islam di Madinah menjadi bertambah. Yang tadi telah ditegaskan
sebelum beraktivitas yang lain, Rasulullah membangun tempat ibadah pertama. Karena tujuan Islam itu untuk beribadah kepada Allah, membangun masjid. Setelah itu dibangun bidang pertahanan, bidang perekonomian, bidang persaudaraan antara kaum muslimin, kaum muhajirin dan ansor yang diikat dengan tali ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan, sehingga kota Madinah menjadi kota yang damai, yang tentram, yang sejuk. Ini jadinya. Sekian penjelasan dari kami tentang materi ini. Mari kita diskusi. Yang belum paham, mari kita ajukan. Setelah itu tanya jawab. Coba saya mau bertanya, apa tujuan hijrah Nabi Muhammad pindah ke Madinah? Agung, tujuan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Bukan jawaban itu, bukan tahu. Jawab meskipun salah itu harus dijawab. Kata-kata tidak unik itu tidak pantas. Meskipun salah harus jawab. Apa tujuan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Telah saya paparkan tadi. Apa tujuan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Oh, meskipun salah bisa menjawab. Yuk, apa tujuannya? Apa? Ayo, Adil. Tujuan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ayo, berdiskusi dengan temannya. Ayo, Rifki, Chandra. Upaya Nabi Muhammad. Iya, upaya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu apa tujuannya? Kenapa kok hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Apa tujuannya? Yuk, bisa. Untuk mencari perlindungan. Apa upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad di kota Madinah? Apa yang dilakukan? Itu tujuannya. Apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad setelah di Madinah? Ya, mengajarkan ilmu. Yang kedua, membangun Masjid Nabawi. Yang ketiga, ayo, yang ketiga. Ayo jawab. Chandra. Di bidang perekonomian, perdagangan, bertani, bercocok tanam. Jawab meskipun salah. Agak yang penting jawab. Perekonomian. Lagi yang dibangun Rasulullah. Ayo. Kalau sudah dijawab jangan dijawab lagi. Yang pertama membangun masjid, yang kedua perekonomian, yang ketiga Bung, dipertanya jawab jawab tahun ini. Ayo, yang ketiga. Coba tangannya jangan begini, nanti kerok kalian. Yo, yang ketiga membangun pertahanan untuk menangkal serangan musuh. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama membangun masjid, kedua perekonomian, ketiga pertahanan itu untuk menandingi musuh yang akan menyerang kepada kaum muslimin. Apa saja peperangan yang dialami oleh Rasulullah? Pertama, perang apa? Perang Badar. Perang Uhud.
perang Handak. Perang Handak ini perang Badar, perang Uhud, perang Handak. Ini yang dialami oleh Rasulullah baru-baru tinggal di Madinah. Dapat 3 tahun di Madinah, Rasulullah sudah mendapat serangan kafir Quraisy yang merupakan perang Badar. Di perang Badar, kaum muslimin memuahkan hasil, yakni memenangkan peperangan. Meskipun jumlah kaum muslimin sedikit. Berapa jumlah kaum muslimin di perang Badar? 314. Sedangkan kaum kekuatan orang ke Quraisy 1000 pasukan dimenangkan oleh kaum muslimin. Yang kedua adalah perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi di bukit Gunung Uhud. Di peperangan yang kedua maka dimenangkan oleh kafir Quraisy karena kaum muslimin para sahabat tidak mengindahkan apa-apa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah perang Handak. Perang Handak ini terjadi di sebuah desa antara Mekah dan Madinah. Mendapat usulan dari Salman Al-Farisi, di kota Madinah itu dibikinkan parit, selokan, jurang untuk menangkal kaum kafir Quraisy, sehingga kafir Quraisy yang melewati jurang-jurang tersebut akan terperosok ke dalam jurang tersebut. Maka disitulah dimenangkan oleh kaum kafir Quraisy. Ayo yang belum paham bertanya. Tangan ayo belum paham. Yang dibangun oleh Rasulullah tentang persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, untuk menjalin perhubungan persaudaraan orang Islam, Muhajir dan Ansor. Rasulullah mengajarkan orang Madinah yang perempuan, orang Mekah yang laki-laki dikawinkan oleh Rasulullah. Orang Madinah dikawinkan dengan orang Mekah. Orang perempuan yang dari Mekah, laki-laki dari Madinah dikawinkan oleh Rasulullah. Maka yang mempunyai keturunan itu sudah mempunyai anak keluarga, anak hubungan. Karena sudah menjadi keluarga, maka itulah yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lo betul. Ayo, mau ada yang mau bertanya sebelum pelajaran ini ditutup? Ayo, mau bertanya apa saja yang udah Bapak tanya tentang upaya Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Ayo. Iya. Yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan apanya? Yang saya sudah jelaskan, upaya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang pertama, karena di Mekah menjalankan dakwah Islam sudah tidak ada respon lagi karena rintangan, ancaman di Mekah itu sudah banyak. Maka Nabi Muhammad sudah tidak kuat lagi berada di Mekah. Maka diperintahkan oleh Allah hijrah ke Madinah. Itu tujuan Nabi Muhammad. Upaya yang dilakukan dan itu yang telah dijelaskan tadi. Pertama, Rasulullah membangun masjid untuk ibadah kepada Allah. Maka ibadah dilaksanakan di masjid dengan sholat berjamaah, menimba ilmu di masjid, merunding tentang perekonomian di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, membangun tentang pertahanan. Pertama, untuk menekan musuh, karena Islam ini baru, pasti banyak orang yang akan memusuhi. Untuk menangkal, untuk cari cara menangkal musuh yang akan merintangi Islam, itu diajarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, perekonomian. Orang hidup pasti membutuhkan uang, membutuhkan makan, membutuhkan belanja. Maka diajarkan oleh Rasulullah cara mencari perekonomian yang baik dan yang halal oleh Rasulullah dengan cara bertani,
berdagang, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah apa yang ketiga? Persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Yo, lagi yang mau bertanya? Yang mau bertanya? Yo, ada? Sudah. Baik, kalian tingkatkan belajarnya sebelum pelajaran ini ditutup. Marilah kalian tingkatkan belajarnya, fokuskan dalam mencari ilmu. Ada keterangan dari guru yang dijelaskan kepada kalian harus disimak dengan baik. Karena apa? Kalau penjelasan ini disimak dengan baik, nantinya kalian kalau ditanya oleh guru pasti bisa menjawab. Kalau tidak memperhatikan peringatan atau presentasi dari guru ini, pasti kalau ditanya tidak bisa menjawab. Contohnya tadi ditanya tidak tahu. Tidak tahu itu bukan jawaban yang benar. Meskipun salah, kalian harus menjawab. Apa tujuan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Antara nyari bihana, ini ada jawab cerita. Antara nyari korma, kamu jawab seperti itu tidak apa-apa. Tapi harus menjawab. Apa tujuan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Mencari istri tidak apa-apa. Seandainya. Tapi kalau sudah tahu, jawab dengan benar. Apa tujuan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Mencari perlindungan, mencari keamanan. Ayo tinggalkan belajarnya, belajar dengan rajin agar menjadi anak yang baik. Semoga kalian pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang barokah sehingga kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.